Kalau Anda mempertahankan kultur jaringan, berarti setelah panen, buang biji kataknya, Anda beli lagi kultur jaringan dalam bentuk botol, dikirim lagi dengan pesawat, berarti biji katak itu menjadi sampah buat masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Sahabat Porang semua, saya perkenalkan lagi, nama saya Abe Ridwan, tapi lebih dikenalnya teman-teman Abe Porang karena untuk kebutuhan produk Porang itu sendiri. Terima kasih Ibu Ika juga, pemaparannya luar biasa. Tadi Pak Dahlan Iskan juga. Jadi saya di sini tidak bicarakan tentang teknis. Ada yang belum mute? Ya, mohon yang lain yang masih on, audionya mohon dinonaktifkan. Ya, silakan, Bang. Ya, saya melihat di sini bahwa luar biasa pemaparan tadi Bu Ika. Saya hanya akan melihat dari apa yang saya alami dari 2009 sampai sekarang. Itu tentang katak yang kita bicarakan. Kalau nanam apa semua udah kita bahas. Jadi kalau versi tradisional, kualitas katak terbaik itu kapan? Jadi katak terbaik itu pada saat sudah terjadinya dorman. Dorman terbaik itu menjelang musim panas yang umumnya di bulan April sampai Juni. Jadi ada yang, tapi ada beberapa kasus bulan Maret sudah ada yang panen karena mungkin ada patah batangnya dan lain sebagainya. Kemudian katak yang paling bagus itu di musim kedua. Artinya setelah dia melewati musim pertama biasanya itu ada satu, di musim kedua kataknya itu akan lebih matang. Logikanya kalau batang itu lebih manusia saja, itu pada masuk ke usia dewasa itu akan terjadi pematangan yang luar biasa, lebih sempurna. Kemudian ada proses namanya dormanisasi atau dorman. Kenapa di porang ada proses dorman? Karena disitulah pematangan tentang porang itu sendiri. Artinya pada saat dia tumbuh sempurna, tumbuh besar, daunnya besar, batangnya besar, akarnya banyak, justru porangnya kecil. Saya 2009 saya angkat porang terbesar yang saya temukan di Timor Leste, tingginya sampai 2 meter. Pada saat saya angkat, ubinya nggak kelihatan karena habis dia untuk mengeluarkan nutrisi dia kepada batang dan daunnya. Tapi pada saat nanti dia dorman, semua batang itu akan kembali membesar ubinya di dalam tanahnya, akar-akarnya akan hilang, daunnya akan hilang, maka akan terbentuklah ubi porang yang secara sempurna besarnya. Saya akan menghitung dengan kenapa sekarang sepertinya terjadi kelangkaan bibit. Kenapa? Saya sudah baca satu berita kemarin bahwa di 2021 ini kenaikan sampai 300%, bahkan mungkin 500%. Terjadi orang tiba-tiba semua tanam porang. Di luar petani porang, semua tanam porang. Even orang itu di tengah kota yang tidak pernah memegang tanah pun, sana pun sekarang menanam porang. Jadi luar biasanya orang menanam porang. Dan kedua, karena orang masuk ke dunia porang, otomatis sifat orang ingin mencari hasil yang lebih tinggi, tapi modalnya maunya yang lebih rendah. Sehingga akan kaget pada saat dengar harga kok 300.000, 400.000. Itu yang dilihatnya harganya yang 400.000.
Padahal dalam 400.000 itu isinya ada yang 300, ada yang 200. Artinya dalam satu biji orang itu harganya maksimal itu 2.000. Kami polybag-nya saja 2.500 sampai 3.000. Artinya biji kataknya itu bisa setengahnya, bisa harga 1.500. Kalau harganya 1.500, kemudian Anda meminta harga yang lebih murah lagi dari harga 1.000 atau 1.500, tetapi Anda meminta harga panennya di atas 10.000, maka ada keuntungan yang lebih dari 800%. Dalam teknik budidaya dan orang-orang yang biasa berbudidaya, dalam budidaya itu keuntungan lebih dari 500% itu suatu bisnis yang luar biasa. Apalagi yang akan dicari setelah itu? Apakah dengan berlimpahnya bibit akan menyelesaikan masalah? Saya akan hitung. Bibit sebetulnya tidak langka kalau kita menggunakan deret ukur. Kalau saya menghitung dari sejarah orang 1984 atau di awal 90. Kalau seandainya dari tahun 90 saja bibit itu ditebar pertama kali 100.000 biji katak yang dibawa oleh perhutani, dikirimkan kepada Pak di LMDH Saradan. Saya nggak tahu itu berapa jumlah. Saya hanya mengasumsi bahwa 100.000 saja, kalau dikalikan 1 tahun pertama itu 100.000, dikalikan 400.000. Saya menghitung terjadi di tahun ke-15 dari pertama kali tanam. Dari 100.000 ditanam 15 tahun ke depan, itu terjadi 6,7 triliun bibitnya. Silakan Bapak-Bapak hitung deret ukur 1 kali 4 kali 4 kali 4 saja selama 15 tahun dari dasarnya 100.000. Harusnya bibit itu ada. Kenapa? Karena bibit itu tidak dimakan. Bibit itu tidak dibuang. Bibit itu dibutuhkan. Logikanya kalau bibit itu dibutuhkan, maka bibit itu akan ditanam. Pertanyaannya, kemana itu bibit sebanyak itu? Kalau memang masyarakat kita membutuhkan bibit. Kalau hitungan saya salah, mohon dikoreksi. Kalau 15 tahun saja dari start pertama menanam bibit, apalagi 5 tahun terakhir ini, orang menanam luar biasa. Pengalaman saya 2018, 2019, mengembangkan satu kabupaten Flores Timur, rata-rata satu desanya tuh 50% orang menanam porang. Dan akan panen di 2022 nanti, itu Bapak bisa bayangkan, kalau satu desa 50% saja penduduknya, satu desa itu rata-rata di NTT itu 200 kakak, berarti ada 100 kakak menanam rata-rata 1.000, bahkan ada yang nanam 10.000, bahkan ada yang nanam 20.000. Saya akan menghitung. Indonesia itu mempunyai 34 provinsi. Saya akan hitungkan. 416 kabupaten, 98 kota, ada 7.000 kecamatan, ada 81.000 desa. Asumsi kalau 81.000 desa itu 20%-nya saja budidaya orang, hanya 20%, maka ada 16.325 desa. Dari 16.325 desa itu, kalau satu desa rata-rata 5 hektar, dan nggak mungkin satu desa 5 hektar, karena di desa yang jauh itu rata-rata satu orang punya 1 hektar. Kalau satu desa 200 kakak, 50% berarti sudah 100 hektar. Tapi saya hitung 5 hektar saja. Terjadi jumlah 81.625 hektar. Kalau 81.625 hektar itu dikali 20, saya mohon maaf tidak bisa mendapatkan displaynya karena saya tulis tangan, malum petani. 81.625 itu dikali 20.000, dikali 20 ton panen porang per hektar, maka akan ketemu 1,6 juta ton per musim. 1,6 juta ton per musim itu kalau saya bagi 3, itu 3 tahun, saya pakai hitungan 3 tahun, kalau 2 tahun lebih sedikit, akan terjadi produksi 544.166. Apa yang saya maksudkan di sini? Sekarang kita sibuk bicara jumlah bibit orang mau tanam, dunia unlimited. Saya tanya, unlimitednya di mana?
Unlimited itu karena tidak ada data. Kalau ada data pasti ada hitungan. Di bisnis itu tidak ada ceritanya unlimited. Yang ada adalah batasan angka yang keluar. Karena tidak ada data dianggap unlimited. Betul. Dunia saya pun tidak dapat data itu 20-30% saja terpenuhinya. Tapi dengan produksi yang saya buat sangat minim, kita akan realisasinya. Pabrikan yang ada di Indonesia ini saya tidak bicara jumlah letaknya. Sekarang produksi kita saja, kalau pabrikan di Indonesia ini ada 20 pabrik dengan produksi 60 ton per hari kali 300 hari, baru 360.000 ton yang bisa diproduksi oleh pabrikan yang ada di Indonesia. Walaupun datanya 17, saya bikin 20, siapa tahu dadak ada yang belum terdata itu pun akan terjadi kelebihan stok 184.000 ton. 184.000 ton itu akan dikemanakan? Oh, saya akan bikin chip. Apakah semua segitu? Belum tentu juga, karena di Jawa kalau bikin chip rugi. Kalau kita bikin chip, kita jual ke pabrik, harganya kurang lebih sama kecuali di daerah. Tapi di daerah juga problem, pabrik sekarang khawatir dengan chip yang dibuat oleh masyarakat karena kualitasnya jauh lebih rendah. Apabila ini terjadi kenaikan yang luar biasa, saya naikkan 10% saja dari jumlah desa yang menanam porang seperti Pak Dahlan Ihsan tadi bilang, dari Sabang atau dari Aceh sampai ke Papua juga sudah ada yang mau nanam. Kemarin ada salah satu pihak meminta saya datang ke Papua, tapi karena terbentur kegiatan belum sempat ke sana. Kalau di desa ini akan naik, Pak, maka dari 2021 sampai 2025 saya hitung, itu akan terjadi kenaikan 3 juta ton. Sementara pabrik kita, saya naikkan 50% dari 20%-nya saja, itu saya hitung 30 pabrik dikali rata-rata 100 ton per hari, dikali 300 hari per tahun, itu baru 900.000 ton. Sementara panenan kita itu lebih dari 1 juta ton. Tetap akan ada barang yang lebih. Harusnya yang menjadi concern kita sekarang ini, bagaimana memikirkan pabrik yang harusnya diperbanyak, bukan budidayanya dulu yang diperbanyak. Oh, kalau gitu Bapak berarti memilah-milah, bukan. Justru kita menyelamatkan orang banyak juga. Contoh begini, saya mau naik pesawat kapasitasnya 200, tapi orang tiba-tiba pengen naik semua 500, apakah pilot akan naikkan semua itu penumpang dengan 500 orang? Sama seperti sekarang. Sekarang jatah webinar 300, yang daftar ini 500, apakah semua akan tertampung? Tidak mungkin ditampung semua keinginan orang. Jadi di breakdown-nya, bagaimana kapasitas pabrik kita? Kalau saya tidak khawatir tentang bibit. Kualitas bibit, saya 12 tahun belum pernah barang saya ditolak oleh pabrik. Dan pabrik di luar negeri yang kemarin terjadi ditolaknya pabrik chip kita oleh Cina, bukan masalah kualitas dari kandungan porangnya itu sendiri, tapi kualitas proses pada saat pengeringan chip itu yang menjadi masalah. Jadi walaupun dianggap kualitasnya bagus, bibitnya bagus, panennya bagus, seragam, tapi pada saat pasca panennya bermasalah tetap akan ditolak oleh pabrik di luar negeri. Oh, kita akan berbalik, barang itu akan kita masukkan ke Indonesia. Di Indonesia, porang itu belum menjadi makanan pokok. Kalau gitu kita banyakin aja supaya menjadi makanan pangan Indonesia dan akan seperti padi, singkong, dan ubi. Kalau akan menjadi padi dan ubi, berarti harganya harus murah. Berarti harga porang harus di angka 1.000-2.000 per kilo, baru bisa terjangkau oleh masyarakat. Kalau 1 kilo yang 10.000 menjadi tepung masih di atas 100.000, apakah masyarakat akan makan porang kita? Pasti tetap akan berat. Dan apabila harganya di bawah itu, apakah petani yang sekarang begitu antusias, yang tadinya duduk di meja dengan AC yang begitu hebat, AC mobil yang begitu mewah,
apakah dia akan mau tanam porang lagi? Saya akan tanya itu. Kalau sekarang begitu banyaknya bibit porang berlimpah, harga bibit yang sekarang 1.000 atau 2.000 tiba-tiba menjadi harga Rp100, Anda bertanamlah banyak-banyak dan panenlah banyak-banyak, melimpahlah panen di seluruh Indonesia jutaan ton. Apakah pabrik kita siap? Apakah Anda dari panen langsung Anda kirim ke Jepang? Jepang kalau chip masih dikenakan import tax 4.000%. Bapak bisa bayangkan, kalau masih chip saja Anda tidak bisa masuk ke Jepang. Kalau masih chip Anda akan dikenakan import tax 4.000%. Kalau masuk ke Cina tanpa punya kontrak dengan Cinanya, Anda akan dikenakan import tax 35%. Saya tahu kenapa, saya juga ngobrol dengan mereka. Saya petani, tapi saya juga berwawasan internasional, 20 tahun saya ekspor. Oh, Bapak mempertahankan eksklusivitas porang. Justru kita ini harus menjaga. Jangan sampai karena antusiasme tinggi, diikuti maunya. Saya juga menganalogikan, kalau satu pesawat dalam satu daerah hanya tinggal satu pesawat, kapasitas 200 orang, sementara ada 1.000 orang, pilihannya apakah semuanya diangkut? Kalau semuanya diangkut, apa yang akan terjadi? Semuanya akan rusak, semuanya akan bencana. Ini porang sekarang 2021 ini seperti air bah. Saya sendiri kaget, tiap hari tamu ke saya tidak berhenti. Ini saya baru istirahat tadi jam 6 sore, ada beberapa pertemuan. Ada yang meminta ke saya, Pak, tolong bantu saya mau buka 100 hektar, Pak, saya mau buka 400 hektar, Pak, saya mau buka 500 hektar. Anda apa? Saya kena COVID, Pak, saya masalah begini, saya mau bikin porang. Tadi siang, Pak, saya punya lahan ratusan hektar, saya punya uang miliaran, bisa nggak Bapak bantukan saya tanam porang? Saya 12 tahun saja nanam porang, bertahap. Kenapa saya jaga? Supaya ini bersustainable. Kalau sekarang orang menanam porang dengan hanya melihat bahwa dalam 1 hektar bisa menjadi miliarder, apakah semua akan menjadi miliarder? Yang ada malah akan hancur semua. Pabrik kita tidak siap. Saya di sini tidak melarang bapak-bapak, ibu-ibu menanam porang. Ayo tanam porang sama-sama. Tapi yang saya minta, jagalah kualitasnya. Nanam porang itu 3 tahun. Jati 25 tahun. Nanam duren 3 tahun. Jadi pada saat Anda masuk ke dunia porang, bagi yang baru 1-2 tahun, saya mengatakan silakan Anda masuk ke dunia porang. Bukan saya mengatakan porang punya saya mungkin lebih dulu dari bapak-bapak, ibu-ibu. Anda masuk ke dunia porang, jangan paksa porang mengikuti kemauan Anda. Anda kalau masuk ke rumah orang, masa tuan rumahnya dipaksa mengikuti kemauan tamu? Anda masuk ke dunia porang dengan cara bagaimana porang yang 3 tahun menjadi 1 tahun. Bagaimana keinginan Anda harus dipenuhi. Dengan berbagai cara supaya porang ini dengan atas nama kesejahteraan rakyat. Kalau ini semuanya dipenuhi, ternyata akhirnya down, akhirnya seperti air bah. Porang ini seperti air bah sekarang. Dan sifat yang namanya air bah itu destruction. Adakah air bah yang mensejahterakan? Tidak ada. Namanya air bah itu merusak semuanya. Saya tidak mengecilkan arti bapak-bapak keinginan nanam porang. Tapi dengan cara begini, saya sangat khawatir. Justru yang saya concern sekarang ini, 5 tahun ke depan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang pegang pulpen, ibu-ibu punya 10.000 bibit saja, silakan ibu-ibu hitung 10 tahun ke depan dengan deret ukur 1 kali 4 kali 4 kali 4. Ibu akan kaget sendiri berapa ibu-ibu, bapak-bapak akan menemukan itu jumlahnya. Saya sudah temukan angkanya 6,7 triliun. Kemana itu bibit? Dalam 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir, saya hitung ada 6,7 triliun bibit. Kalau 1 hektar diisi 20.000 bibit per hektar, harusnya ada 300 juta hektar yang sudah tertanam. Kemana itu bibit? Padahal bibit itu tidak bisa dimakan.
Apakah bibit itu dibuang? Apakah bibit itu menjadi konsumsi atau produk turunan? Sampai sekarang belum ada yang tahu. Artinya, kenapa terjadi kelangkaan bibit? Karena saya di sini tidak mengatakan saya anti kultur jaringan. Saya orang yang senang dengan teknologi. Barusan saya diskusi dengan teman-teman saya, Pak, apakah porang bisa diperbanyak secara alami? Apakah dengan kultur jaringan setelah biji kataknya muncul itu dia ditanam? Kalau setelah muncul lagi biji katak pada saat dorman, biji katak ini ditanam, apakah dia kultur jaringan? Ya tetap kembali seperti semula lagi. Berarti dari biji katak di atas daun itu dia dorman, Anda tanam lagi. Apa bedanya dengan alaminya? Kalau Anda mempertahankan kultur jaringan, berarti setelah panen, buang biji kataknya, Anda beli lagi kultur jaringan dalam bentuk botol, dikirim lagi dengan pesawat, berarti biji katak itu menjadi sampah buat masyarakat itu sendiri. Ini pendapat saya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu memakai rumus saya yang saya bikin sederhana, 1 kali 4 sepanjang 10 tahun. Dari niat ibu mau nanam. Kalau ibu nanam 10.000, ibu nanam 100.000, bapak-bapak, ibu-ibu menanam 10.000. Saya kemarin diajak meeting dengan salah satu perusahaan yang katanya saya hanya mau hitung bibit alami yang ingin saya hitungkan berdasarkan ada beberapa teman menyatakan bahwa Pak, sekarang ini rata-rata hitungan kasar kami saja itu sudah ada 1 juta orang tanam porang. Masuk akal. Kalau 1 juta orang dibagi 81 desa, berarti satu desa rata-rata kurang lebih 10 ada 10 sampai 20 orang per desa tanam porang. Dan itu make sense buat saya. Kalau rata-rata menanam 20.000 saja per orang, kebetulan kami sendiri baru nanam sekitar total 1 juta pohon. Tapi itu karena itu juga bekerja sama dengan beberapa petani. Kalau dalam 1 hektar itu 20.000, di mana ada sekarang 81.000 hektar. Saya tidak punya data, tapi saya berasumsikan kenapa? Berdasarkan yang kemarin dipaparkan oleh Pak Wagub Jawa Timur, di Jawa Timur itu sudah 18.000 hektar sampai 20.000 hektar. Berarti ada 60.000 hektar yang dibagi tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dan paling ada yang 1.000 atau 2.000. Di Jawa Barat sendiri kita ada sekitar 1.000 sampai 2.000 hektar yang sudah menyebar. Padahal kami sendiri agak cukup lama. Dari 81.000 hektar itu kalau diisi 20.000, maka bibit tahun depan itu ada 1,6 miliar. Mohon maaf kalau saya salah. 81.000 hektar kalau dikalikan 20.000 bibit saja per hektar, itu ada 1,6 miliar bibit katak yang dihasilkan dari porang yang dengan proses alami. Dari 1,6 miliar itu, kalau ditambahkan 1 tahun musim lagi yang akan keluar biji kataknya 4, maka akan ada 6,5 miliar bibit biji katak alami. Kenapa saya hitungkan tetap 4? Saya tidak mau menghitung yang 5, yang 9, yang 10, di mana saya lihat di grup-grup ada yang 20. Kebetulan di kebun saya juga ada yang 20, tapi saya tidak mau hitung yang 20. Saya akan hitung yang 4 saja dalam 1 pohon, karena kodratnya porang alami itu adanya 4. Maka akan ada 6,5 miliar bibit katak. Dari 6,5 miliar bibit katak itu, kalau saya bagikan lagi 20.000 per hektar, maka dibutuhkan 326.000 hektar. 326.000 hektar.
siapa yang akan menyiapkan lahan itu? Apakah masyarakat? Di mana masyarakat itu akan terkendala seperti tadi Pak Dahlan bilang, akan terkendala kepada kos menanam. Kos menanam sangat tinggi. Tapi kalau dibilang sekarang tinggi, kalau petani menanam modal 100 juta, mendapatkan 500 juta, pasti dia akan jual apapun untuk mendapatkan itu. Salah satu informasi dari Pak Fransai, kebetulan supirnya beliau, keluarganya nanam dengan modal 150.000 biji katak. 1 kilo dia beli 150.000 rupiah, 1 kilo. 2 tahun panen menghasilkan 4 juta. Senangnya luar biasa. Bayangkan, modal 150.000 mendapatkan sekitar 300 sampai 400 biji katak waktu harga 150.000, mendapatkan uang 4 juta. Itu kesenangan yang luar biasa yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi apakah per tahun Indonesia rakyat kita siap membuka 326 hektar? Kalau 326 hektar kita kalikan lagi menjadi 20 ton per hektar, maka akan kembali menjadi 6 juta. Terjadi 6 juta ton porang yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia yang kita cintai ini. 7 juta ton itu, sementara pabrik yang saya hitung tadi, kalau ada pabrik 30 pabrik dengan kapasitas 100 atau 200, baru bisa 1 juta ton sampai 2 juta ton. Maka yang 5 juta ton itu akan menjadi masalah. Belum lagi kenaikan orang yang tidak bisa ditahan dengan kali 4 kali 4 kali 4-nya, itu tidak akan bisa tertahankan. Maka akan dibayangkan bagaimana 5 tahun ke depan orang ini. Saya membayangkan 5 tahun ke depan ini, kalau 1 tahun saja terjadi harus dibuka lahan 300.000 hektar, sementara dari kapasitas pabrik saja tidak mampu memenuhi atau menampung panenannya dalam 1 tahun nanti ke depan, maka akan terjadi bahaya yang luar biasa, di mana produksi itu akan menjadi demand akan besar dibanding supply-nya akan jauh melebihi dari demand-nya. Walaupun di dunia itu kebutuhannya besar, tapi sebelum diekspor, barang itu harus masuk pabrik dulu di Indonesia. Pabrik lokal inilah yang memproseskan porang kita untuk siap diekspor. Yang jadi concern kita bukan jumlah petani yang mau nanam. Petani tidak akan bisa terbendung. Saya menjadi satu-satunya yang dipanggil oleh Pak Bupati di Flores Timur, mengatakan baru terjadi program pemberdayaan masyarakat secara merata 1 kabupaten, yang rata-rata 50 penduduknya menanam porang tanpa 1 rupiah pun bantuan dari pemerintah. Itu terjadi 2018 sampai 2019 yang lalu. Saya menggerakkan 1 kabupaten Flores Timur. Kalau ada orang Flores Timur sini boleh dicek. Saya di Pulau Adonara memulai dari 1 kilo sampai akhirnya hampir 50% penduduk di Flores Timur yang tanahnya layak untuk tanam porang, itu menanam porang. Dan itu sifatnya mandiri. Belum ada program dari pemerintah. Saya sudah menghadap Pak Bupati, saya sudah menghadap ke Kepala Dinas Pertanian. Oke, akan direncanakan. Bahkan informasi belum ada anggaran dari pemerintah. Artinya, dengan kondisi seperti ini saja, gairah masyarakat luar biasa. Yang menjadi masalah itu bukan pemain porang yang lama, pemain porang-porang yang baru ini masuk ke dalam dunia porang, yang tadinya bukan pemain porang masuk ke dunia porang, ingin mengatur pemain-pemain porang yang lama. Seperti Anda masuk ke rumah saya tuan rumahnya, Anda mengatur tuan rumah, itu kan aneh. Jadi yang dipikiran di sini kepada Pak Raja, Pak Bambang sebagai ketum sama Pak Didik, yang harus dipikirkan itu solusi. Solusi kalau menurut saya, bibit itu silakan bapak-bapak, ibu-ibu hitung saja 1 kali 4, 10 tahun ke depan. Kenapa saya bilang 10 tahun ke depan? Bisnis itu bukan hari ini, bukan 1 tahun ke depan.
legacy yang kita harus siapkan untuk anak cucu kita. Saya saja masih merasa muda, udah saya siapkan legacy buat anak-anak saya ke depannya, bagaimana meneruskan bisnis porang dengan baik dan benar. Jangan sampai semua kesempatan untuk generasi ke depan dihancurkan oleh kita, dihabiskan oleh kita. Generasi belakangan, nanti 2-3 generasi ke belakang hanya pernah mendengar bapaknya main porang, ibunya main porang, tiba-tiba porangnya juga akan rusak dan tidak tahu ke selanjutnya. Solusinya apa? Satu, sedikit lagi. Okay. Solusinya, saya bicara solusi. Untuk satu pabrik dengan kapasitas 100 sampai 200 ton per hari, itu diharapkan membangun 3.000 hektar. Apakah langsung 3.000 hektar? Tidak usah. Bisnis itu berkesinambungan. Kedua, pembangunan pabrik yang harus merata di setiap provinsi. Sekarang ini terjadi sentralisasi pabrik di Jawa Timur. Di daerah lain belum ada pabrik, ada 1-2 pabrik-pabrik kecil, kecuali di Sulawesi Selatan, pabrik besar. Peningkatan kualitas bukan kuantiti. Yang diharapkan ini, saya sudah bicara, bagaimana porang secara alami, biji kataknya itu yang tadinya saya hitung 4, bisa 9 secara merata dengan kualitas yang bagus. Umbinya yang tadinya 3 tahun mungkin bisa 2 tahun, yang tadinya 2 kilo bisa 3 kilo, yang tadinya kadar glukomanan yang seperti Pak Johan sampaikan dari Ambiko 4,5%, sekarang bisa menjadi 5 atau 6% mendekati glukomanannya Jepang. Yang keempat, yang harus dipikirkan sama-sama itu pengembangan turunan produk porangnya itu sendiri. Bukan kuantitas, tapi turunan produk, bagaimana produk ini bisa menjadi nilai yang jauh lebih bermanfaat. Produk turunannya makanan, minuman, industri, farmasi maupun kosmetik. Itu saja, mudah-mudahan gambaran dari saya selaku petani porang yang dicap oleh orang petani tradisional, kolot, dan tidak melihat teknologi. Tapi saya menggambarkan 5 tahun ke depan bagaimana pengembangan porang ini di masa yang akan datang. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,